Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratim tunjikum min ajabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, saya Umwatikah dari semester 2 jurusan Pendidikan Matematika Universitas Al-Waslih Medan. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang statistika non-parametrik, uji satu sampel, dengan pembahasan tentang chi-square dan uji Kolmogorov-Smirnov. Mungkin kalian banyak yang belum tahu ya. Penasaran kan? Mari kita saksikan video berikut ini. Adapun yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian statistika non-parametrik. Yang kedua, definisi statistika non-parametrik uji satu sampel. Yang ketiga, yaitu jenis statistika non-parametrik uji satu sampel. Sebelum kita membahas tentang cara uji satu sampel dengan dua jenis cara, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian daripada statistik non-parametrik dan uji satu sampel itu. Adapun pengertian statistika non-parametrik yaitu statistik yang dipergunakan apabila kita mengabaikan sebaran normal. Sedangkan pengertian statistik non-parametrik uji satu sampel yaitu sampel tunggal umumnya digunakan untuk uji banding. Kasus atau kategori atau perlakuan tidak berarti hanya satu kali atau tunggal, tapi bisa dua atau lebih hanya saja setiap kategori atau perlakuan yang diperbandingkan tidak mempunyai perulangan atau hanya diulang satu kali. Fungsi uji satu sampel yaitu digunakan untuk memperbandingkan dua kategori dalam bentuk frekuensi atau dapat juga membandingkan lebih dari dua kategori dalam bentuk frekuensi, lalu menguji apakah letak dua kategori yang berderet bersifat random ataukah sistematik. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis atau cara-cara statistika non-parametrik satu sampel. Itu terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu uji binomial. Yang kedua uji chi-square. Yang ketiga uji Kolmogorov-Smirnov. Dan yang keempat adalah uji deret atau run test. Jadi kita akan membahas tentang cara yang nomor 2 dan 3 yaitu uji chi-square satu sampel dan uji Kolmogorov-Smirnov. Ya, saya akan membahas tentang uji chi-square. Adapun pengertiannya adalah chi-square satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila dalam populasi terdiri dari dua kelas, datanya berbentuk nominal dan sampel lebih besar. Adapun rumusnya adalah chi-square sama dengan sigma K1 sama dengan 1 dalam kurung frekuensi U kurang frekuensi banyak data, tutup kurung kuadrat dibagi frekuensi banyak data. Contoh soal daripada chi-square yang kita bisa selesaikan secara manual yaitu
Salah satu organisasi perempuan ingin mengetahui apakah wanita berpeluang yang sama dengan pria untuk menjadi kepala desa. Untuk itu, maka perlu dilakukan penelitian. Populasi penelitian untuk itu, maka perlu dilakukan penelitian adalah masyarakat desa Pringgodani. Calon yang satu adalah wanita dan calon yang kedua adalah pria. Sampel sebagai sumber data diambil secara random sebanyak 300 orang. Dari sampel tersebut ternyata 200 orang memilih pria dan 100 orang memilih wanita. Adapun penyelesaian dari soal tadi adalah berdasarkan soal tersebut, maka pertama, judul penelitian dapat terbentuk, di mana peluang pria dan wanita untuk menjadi kepala desa. 2. Variabelnya dalam penelitian ini adalah kepala desa ya. Yang ketiga, sampel, di mana penelitian menggunakan satu kelompok sampel masyarakat dengan jumlah anggota 300 terdiri dari dua kategori, yaitu 200 pemilih calon kades pria dan 100 pemilih kades wanita. Ini ya. Dan tempat penelitiannya ada di Desa Pringgodani. 5. Hasil penunjukan data pada tabel tersebut. Kita bisa buat tabel daripada soal tersebut ya. Di sini ada tabel hasil pemilihan kepala desa. Nih ya, di mana frekuensi yang diperoleh dari calon pria itu mendapatkan 200 orang dan frekuensi yang diperoleh dari calon wanita adalah 100 orang dan totalnya kita bisa hitung menjadi 300 orang. Dan frekuensi yang diharapkan adalah 50/50, yaitu 150 orang untuk calon pria dan 150 orang untuk calon wanita, dengan jumlah frekuensi juga 300 orang. Selanjutnya, hipotesis yang dapat diajukan dalam kasus ini yaitu HO-nya adalah frekuensi jumlah masyarakat yang memilih calon kades pria dan wanita adalah sama. Ini ya yang diharapkan. Sedangkan HA adalah frekuensi jumlah masyarakat yang memilih calon kades pria dan wanita adalah sama, atau kades pria dan wanita berpeluang berbeda untuk pilih menjadi kades. Dalam hal ini, HO banding P1 sama dengan P2 sama dengan 0,5. HA banding P1 tidak sama dengan P2 tidak sama dengan 0,5. Selanjutnya, kita akan membahas ketentuan pengujian hipotesis. Bila harga C kuadrat hitung lebih kecil dari harga C kuadrat, taraf kesalahan tertentu, maka HO diterima dan HA ditolak. Tetapi sebaliknya, bila harga C kuadrat hitung lebih besar atau sama dengan harga tabel, maka HA diterima. Selanjutnya kita akan ke hasil pengumpulan data. Yang ke-8 ya. Untuk dapat membuktikan hipotesis dengan rumus tersebut, maka data yang terkumpul perlu disusun ke dalam tabel data pemilih calon pria dan wanita berikut. Ini seperti yang tadi kita lihat, tadi ada tabel di mana frekuensi yang diperoleh bagi calon pria dan calon kades wanita, dan juga serta frekuensi yang diharapkan bagi calon kades pria dan wanita. Di mana catatannya jumlah frekuensi yang diharapkan adalah sama, yaitu 50/50 dari seluruh sampel. 9.
Pengujian hipotesis. Untuk dapat menghitung besarnya C kuadrat dengan menggunakan rumus C kuadrat, maka diperlukan tabel penolong seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel penolong untuk menghitung C kuadrat dari 300 orang sampel yaitu ini, di mana alternatif pilihan FO untuk pria 200, wanita 100, dan FH atau frekuensi harapan yaitu pria 150 dan wanita 150 juga. Kemudian kita hitung FO kurang FH, ini ya 50. 50 ini diperoleh dari 200 dikurang 150, maka hasilnya 50. Kemudian untuk kades wanita, calon kades wanita, FO kurang FH ini menghasilkan minus 50, di mana FO 100 dikurang FH 150. Selanjutnya, kita jumlahkan dulu FO dengan FO kurang FH ini ya, 50 kurang minus 50 yaitu 0. Ini dalam FO kurang FH ini dikuadratkan. Jadi 50 kuadrat sama dengan 2500. Sedangkan minus 50 kuadrat sama dengan 2500 juga. Kemudian kita jumlahkan menjadi 5000. Selanjutnya ini adalah rumus C kuadrat ya. Belum rumus C kuadrat. Ini adalah FO kurang FH kuadrat yang tadi, lalu dibagi dengan FH. Jadi hasilnya, karena nilai FO kurang FH kuadrat itu sama-sama 2500, maka langsung saja kita bagi dengan 150. Maka hasilnya adalah 16,67 untuk kedua calon ini, di mana jumlahnya menjadi 33,33. Jadi C-square-nya adalah 33,33. 10. Saran yang diberikan, kelompok wanita tidak perlu mencalonkan menjadi kades. Selanjutnya, penyelesaian C-square dengan SPSS. SPSS ini adalah aplikasi yang terdapat di PC atau Windows yang bisa kita gunakan untuk menghitung statistik. Di sini ada contoh kasus untuk C-square, yaitu selama ini manajer pemasaran sabun mandi Harum menganggap bahwa konsumen sama-sama menyukai 3 warna sabun mandi yang diproduksi, yaitu putih, hijau, dan kuning. Untuk mengetahui apakah pendapat manajer tersebut benar, kepada 12 orang responden ditanya warna sabun mandi yang paling disukainya. Ini adalah tabel 12 orang, tabel responden yang berjumlah 12 orang, dan ini adalah warna pilihan sabun yang mereka sukai. Selanjutnya langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, yaitu buka dulu file SPSS yang ada di komputer kalian. Yang kedua, klik variabel view, isi nama variabel yang akan diuji, sesuaikan dengan kasus, masukkan variabel nama dan warna yang ada telah disebutkan tadi ya. Selanjutnya, yang ketiga, untuk variabel nama atau nama responden adalah jenis string, bukan numerik. Dengan demikian, dalam proses SPSS, variabel ini tidak akan ditampilkan. Selanjutnya, untuk variabel warna adalah dalam bentuk kategori yang ke dalam nilai value dalam SPSS digunakan kode 1, 2, 3. Kode 1 untuk putih, 2 hijau, 3 kuning. Yang kelima, selanjutnya klik data view, maka akan kembali ke menu utama daripada SPSS. Yang keenam, isi data view sesuai kasus. Jadi kita bisa melihat tabel yang sebelumnya yang terdapat dalam dalam soal.
Selanjutnya, langkah ketujuh yaitu klik menu, analis, lalu klik non-parametric test chi-square dan akan menghasilkan layar yang seperti ini, tab seperti ini. Lalu, cara pengisiannya adalah tes yang pertama, tes variabel list ini, atau nama variabel yang akan diuji sesuai dengan kasus masukkan warna. Ya, warna. Kedua, expected range. Di sini karena data sudah diinput, maka pilih tetap get from data. Karena sudah Anda masukkan ya datanya ini. Selanjutnya, expected values. Jika dilihat pada kasus manajer menganggap kesenangan terhadap warna adalah sama, dengan demikian tetap pada pilihan kategori equal. Ya, karena manajer sudah memilih warnanya ya. Yang D, abaikan bagian lain dan tekan OK, maka akan tampak klik yang OK ya, maka akan tampak di layar seperti ini, di layar SPSS. Yang ke-9, analisis. Dari tabel warna, terlihat bahwa warna putih dipilih oleh 3 orang responden, warna hijau 4 orang responden, dan warna kuning 5 orang responden. Ini adalah frekuensi yang didapat dari input data auto observed. Ini tabelnya, kita bisa lihat ya. Dari tabel warna untuk kolom expected, karena distribusi seharusnya merata, maka masing-masing warna seharusnya diminati oleh 4 orang responden. C. Kolom residual. Dari tabel warna adalah selisih antara kolom observed dan kolom expected. Seperti untuk warna putih, angka residualnya adalah -1. Demikian untuk 2 angka residual yang lain. Ke-10. Proses pengambilan keputusan. Hipotesisnya seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah HO sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan 1/3 karena ada 3 warna. Sedangkan untuk H1 adalah P1 tidak sama dengan P2, tidak sama dengan P3, tidak sama dengan 1/3. Dengan melihat angka probabilitas dengan ketentuan probabilitas lebih besar 0,05, maka HO diterima. Sedangkan probabilitas lebih kecil 0,05, maka HO ditolak. Angka probabilitas adalah angka pada kolom eksak. Sig yang dalam kasus ini dilakukan uji dua sisi karena adanya tanda tidak sama dengan. Dengan membandingkan chi-square hit dengan chi-square tab atau tabel, chi-square hit ini adalah chi-square hitung dan chi-square tab adalah chi-square tabel. Adalah jika chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, maka HO diterima. Jika chi-square hitung lebih besar chi-square tabel, maka HO ditolak. Jadi mencari chi-square tabel itu adalah dengan derajat kebebasan atau DF sama dengan jumlah baris kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. 3 ini diambil dari 3 warna. Sedangkan tingkat kepercayaan 95%, berarti signifikansinya 100% dikurang 95% sama dengan 5%. Tingkat kepercayaan ini bisa kita
kita tentukan sendiri. Pada tabel chi-square X kuadrat, Anda bisa lihat di tabel chi-square yang ada di buku-buku ataupun di internet, itu diperoleh angka 5,991. 5,991. Selanjutnya, maka dari soal di atas dapat diputuskan, yaitu yang pertama, karena angka pada kolom eksak di dot sig adalah 0,779 yang adalah lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Hal ini berarti konsumen menyukai ketiga warna sabun secara proporsional, dalam arti tidak ada warna yang lebih disukai. Di sini kita bisa lihat di mana eksak dot sig yaitu 0,779. Sedangkan keputusan kedua yaitu karena chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, maka HO diterima, yang artinya anggapan manajer bahwa konsumen menyukai ketiga warna sabun secara proporsional adalah masih dapat diterima. Selanjutnya, kita akan membahas tentang uji Kolmogorov-Smirnov. Pertama kita akan jelaskan dulu ya, apa itu fungsi dari uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Berfungsi sebagai untuk menguji kecenderungan kategori. Pengganti uji chi-square jika kategorinya tersusun menurut skala ordinal. Prinsip dasar analisisnya adalah memperbandingkan selisih peluang observasi dengan peluang teoritis dalam bentuk kumulatif terhadap peluang standar pada tabel minus E. Pilih alfa dan N sesuai dengan penelitian yang kita hadapi. Dan bentuk hipotesisnya adalah ini. HO banding F1 banding F2 banding F3 dan seterusnya sama dengan 1 banding 1 banding 1 dan seterusnya. H1 banding F1 banding F2 banding F3 dan seterusnya tidak sama dengan 1 banding 1 banding 1 dan seterusnya. Di sini ada kita bisa menguji daripada uji Kolmogorov-Smirnov dengan contoh kasus berikut. Misalkan banyak kategori sama dengan 5 yang diukur menurut skala ordinal. Di sini telah dibuat tabel ya, di mana ada 5 kategori yaitu A, B, C, D, dan E. Sedangkan frekuensi observasinya adalah A, B, C, D, E. Dan OI kumulatifnya adalah OA, OB, OC, OD, OE. Sedangkan frekuensi kumulatif OI atau SNX yaitu OA per X, OB per X, OOC per X, OD per X, dan ini seharusnya OE per X ya. Selanjutnya frekuensi kumulatif teoritis atau Fox. Yang pertama A 1/5, B 2/5, C 3/5, D 4/5, dan E 5/5. Kemudian kita kurangkan Fox dikurang SNX. Jadi DA, DB, DC, DD, dan DE. Keterangan di mana OA sama dengan A, OB sama dengan A tambah B,
OC sama dengan A tambah B tambah C, OD sama dengan A tambah B tambah C tambah D, serta OE sama dengan A tambah B tambah C tambah D tambah E. Dan DA ini adalah 1/5 dikurang OA per X, DB sama dengan 2/5 kurang OB per X, dan seterusnya. Carilah di antara DA sampai dengan DE yang mempunyai nilai mutlak terbesar atau D max sama dengan max DI. I-nya adalah banyaknya nilai. Kemudian pergunakan tabel E. Keputusan yang dapat dibuat yaitu jika D hitung lebih besar sama dengan D tabel E, alfa dapat ditolak HO. Maka alfa menjadi HO ditolak. Jika D hitung lebih kecil D tabel E, alfa menjadi HO diterima. Dengan catatan, jika N lebih besar 35, pergunakan perumusan D pembanding pada baris terakhir tabel E. Dan kedua, dianjurkan mempergunakan hipotesis yang dua arah karena akan didapat kesulitan membuat H1. Ini adalah contoh kasus uji Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Untuk kasus ini, gunakan file deskriptif. Dari profil konsumen yang ada pada file deskriptif tersebut akan diuji apakah variabel income berdistribusi normal atau tidak. Di sini kita bisa lihat tabelnya ya. Langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, buka dulu file SPSS Anda. Yang kedua, klik variabel view, isi nama variabel yang akan diuji. Sesuaikan dengan kasus, masukkan variabel income. Yang ketiga, selanjutnya klik data view, maka akan kembali ke menu utama. Kemudian masukkan data sesuai dengan kasus. Yang keempat, klik menu analis non-parametric test. Klik lagi satu sampel KS, yaitu Kolmogorov-Smirnov, akan tampak di layar seperti ini. Dan cara pengisian SPSS-nya adalah tes variabel list ya. Di sini ketik income. Kemudian test of distribution atau jenis distribusi apa yang akan diuji pada variabel tersebut. Sesuai kasus, aktifkan normal. Lalu klik OK. Maka akan tampak seperti ini layarnya ya. Yang di sebelah sini ini adalah layar daripada SPSS-nya. Oke. Lalu proses pengambilan hipotesis. Hipotesisnya adalah HO jika diterima HO income berdistribusi normal. Jika diterima H1, data income tidak berdistribusi normal. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu jika Kolmogorov-Smirnov hitung lebih kecil daripada Kolmogorov-Smirnov tabel, maka HO diterima. Jika Kolmogorov hitung lebih besar daripada Kolmogorov-Smirnov tabel, HO ditolak. Atau jika probabilitas lebih besar 0,05, maka HO diterima. Jika probabilitas lebih kecil 0,05, maka HO ditolak.
kita dapat memutuskan dari soal tersebut, yaitu untuk data di atas 35, Kolmogorov-Smirnov tabel bisa diperoleh dengan rumus D sama dengan 1,36 per akar banyak data, sama dengan, karena banyak datanya adalah 40, ini kita bisa lihat banyak datanya adalah 40, maka ini ya tabelnya tadi. Kita bisa hitung bahwa banyak datanya adalah 40. Maka ini sama dengan 1,36 dibagi akar 40 sama dengan 0,2150. Dari tabel output didapat D atau Kolmogorov-Smirnov hitung adalah 0,215, maka HO ditolak. Hal ini berarti distribusi data income adalah tidak normal, atau dengan melihat probabilitas karena angka pada kolom asymptotic titik sig adalah 0,035. Ya. Yang adalah lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak, atau distribusi dan data income tidak mengikuti distribusi normal. Berarti diterima H1. Oke. Mudah kan cara mengerjakan uji chi-square dan uji Kolmogorov-nya? Demikian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih telah menyaksikan video ini ya. Jangan lupa like, share, and komennya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो। अल्लाह